Hari ini kita memperingati kematian Tuhan kita Yesus Kristus di atas kayu salib. Kita memperingati. Amin. Betapa kita bersyukur buat kayu salib. Nggak ada yang bilang amin. Betapa kita bersyukur buat kayu salib. Amin. Buat orang dunia, kayu salib adalah kebodohan. Tapi buat saudara, buat saya, kayu salib adalah segala-galanya. Kita lihat firman Tuhan dari 1 Korintus pasal 1 ayat 23-24. Tetapi kami memberitakan Kristus yang diselibkan, untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan. Paulus berkata, berita tentang Yesus yang disalibkan, Injil kasih karunia, buat orang Yahudi adalah suatu batu sandungan. Buat orang bukan Yahudi, berita tentang Yesus yang disalibkan adalah suatu kebodohan. Kenapa demikian? Karena buat mereka tidak masuk akal. Bagaimana orang yang mati di atas kayu salib bisa membebaskan mereka dari dosa? Bagaimana orang yang mati di atas kayu salib bisa membebaskan mereka dari kutuk? Bisa menyembuhkan penyakit mereka? Buat mereka nggak masuk akal. Tetapi buat mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan orang Yahudi, saudara dan saya, buat saudara buat saya, konteksnya adalah Kristus yang disalibkan. Injil, kabar baik tentang apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib. Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Buat orang dunia kebodohan, buat orang Yahudi batu sandungan, tapi buat saudara, buat saya yang dipanggil Kristus, berita Yesus yang disalibkan, Injil adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Itu sebabnya Paulus berkata, aku punya keyakinan yang kokoh dalam Injil karena Injil adalah kekuatan Allah yang bisa menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kalau saudara percaya sama Yesus, setiap kali saudara melihat salib Yesus, setiap kali saudara melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan, saudara akan mendapatkan kedua-duanya. Yang pertama, kekuatan Allah. Yang kedua, hikmat Allah. Saudara dan saya hidup dalam dunia yang semakin lama semakin gelap. Semuanya sedang menuju kepada kebinasaan. Itu sebabnya saudara butuh kekuatan Allah. Saudara butuh hikmat Allah. Di mana saudara bisa menemukan kekuatan Allah dan hikmat Allah? Dalam Injil. Kristus yang disalibkan. Selama beberapa bulan yang kita pelajari selama ini, the provision is in the vision. Cara saudara melihat Yesus, cara saudara memandang pekerjaan yang sudah dia selesaikan akan menentukan apa yang bisa kamu terima dari Tuhan. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan, kita melihat Tuhan yang tergantung di atas kayu salib, kita melihat pekerjaan yang sudah diselesaikan. Apa yang kamu bisa dapatkan? Kristus adalah hikmat Allah dan kekuatan Allah. Waktu kamu melihat Yesus, melihat pekerjaan, maka kekuatan Allah, hikmat Allah akan dimanifestasikan dalam hidupmu. Kalau ada bagian tubuhmu yang sakit, saudara melihat Yesus yang tergantung di atas kayu salib, menanggung semua penyakitmu, apa yang terjadi? Kekuatan Allah akan dimanifestasikan dalam hidupmu. Yesus akan melakukan mujizat dalam hidupmu, menyembuhkan penyakitmu. Dia melepaskan kekuatannya, menyembuhkan penyakitmu. Lebih daripada itu, ada hikmat Allah datang. Mulai hari ini jangan makan yang manis-manis ya. Mulai hari ini kurangin makan yang berlemak. Mulai hari ini tidur lebih cukup. Mulai hari ini lebih banyak berolahraga. Waktu saudara melakukan apa yang Tuhan berikan, yaitu hikmat dalam hidupmu, saudara akan menemukan hidupmu akan jauh lebih baik. Jadi Injil Kristus yang disalibkan adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Hal ini kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Kita mau melihat Yesus yang tergantung di sana. Kita mau melihat pekerjaan yang sudah dia selesaikan. Saya ajak saudara untuk melihat apa yang sudah Yesus selesaikan melalui korban keselamatan yang ada di dalam perjanjian lama. Saya mau saudara mengerti, korban keselamatan bukan untuk memperoleh pengampunan dosa. Korban keselamatan bukan untuk memperoleh pembenaran. Setelah saudara diampuni dosamu melalui korban penghapus dosa. Setelah itu, saudara mempersembahkan korban keselamatan. Untuk apa? Untuk mengucap syukur atas apa yang saudara sudah terima dari Tuhan. Jadi korban keselamatan untuk mengucap
mengucap syukur atas apa yang sudah Allah berikan kepada saudara, kepada saya. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan di atas kayu salib. Dengan kata lain, saya ajak saudara untuk melihat Yesus sebagai korban keselamatan. Hari ini kita datang berkumpul di tempat ini bukan untuk memperoleh pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Saudara datang ke tempat ini bukan untuk memperoleh pembenaran. Saudara sudah dibenarkan. Waktu kamu lahir baru, semua dosamu sudah diampuni. Kamu bukan lagi orang berdosa, tapi kamu orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara datang ke tempat ini bukannya untuk memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Kamu sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kita datang ke tempat ini untuk mengucap syukur buat segala sesuatu yang sudah Tuhan berikan melalui pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Amin. Dan korban keselamatan, perhatikan baik-baik, korban keselamatan terjemahannya adalah Shalem, Shalem, Mim. Ada akhiran im di sana. Dalam Alkitab versi New King James terjemahannya peace offering. Shalem im. Ada akhiran im. Dalam bahasa Ibrani akhiran im itu bentuk jamak. Bentuk tunggalnya adalah shalom. Shalem, shalom. Bentuk jamaknya shalemim. Bentuk jamaknya shalemim. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, Dia berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Bentuk tunggal. Dia berseru kepada Bapanya yang ada di surga. Eloi, Eloi, lama sabachthani. Tapi waktu Allah menciptakan langit dan bumi, Allah berkata, baiklah kita. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus. Terjemahannya Elohim. Im, ada akhiran im di sana. Saudara menemukan akhiran im itu artinya bentuk jamak. Shalemim bentuk jamak. Bentuk jamak dari shalom. Shalom artinya health, safety, prosperity, peace, sehat, aman, makmur, damai. Shalemim, perhatikan baik-baik, saudara mempersembahkan korban keselamatan shalemim untuk mengucap syukur. Mengucap syukur atas damai sejahtera yang Tuhan berikan sama saudara, bukan dalam satu aspek kehidupan, tapi jamak. Saudara mengucap syukur buat damai yang Tuhan berikan dalam seluruh aspek kehidupan. Tubuhmu, jiwamu, rohmu, kamu sehat, kamu aman, kamu makmur, kamu damai. Dan hari ini kita akan sama-sama melihat bagaimana cara implementasi korban keselamatan dalam kehidupanmu. Ingat baik-baik, 2000 tahun yang lalu, Dia sudah mempersembahkan tubuhnya di atas kayu salib sebagai korban penghapus dosa saudara, dosa saya. Kalau hari ini kamu percaya sama Yesus, kamu lahir baru, semua dosamu sudah diampuni. Kamu hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Kamu menjadi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Dan hari ini, kita mau mengucap syukur buat semua yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Dari pekerjaan yang sudah Dia selesaikan. Untuk bisa mengucap syukur, saudara harus mengerti tentang korban keselamatan. Amin. Kita lihat firman Tuhan dari Imamat pasal 3 ayat 1 sampai dengan 2. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, maka jikalau yang dipersembahkannya itu dari lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Lalu ia harus meletakkan tangannya di atas kepala persembahannya itu dan menyembelihnya di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah sekelilingnya. Jikalau persembahannya merupakan korban keselamatan, ingat baik-baik, korban keselamatan bukan untuk memperoleh sesuatu dari Tuhan, tapi untuk mengucap syukur buat semua yang sudah kita peroleh. Maka jikalau yang dipersembahkannya itu lembu, seekor jantan atau seekor betina, haruslah ia membawa yang tidak bercela ke hadapan Tuhan. Setiap korban dalam perjanjian lama selalu menggambarkan tentang siapa? Tentang Yesus, tidak bercacat, tidak bercela. Orang yang membawa korban adalah orang berdosa. Menggambarkan saudara, menggambarkan saya. Lalu ia harus meletakkan tangannya ke atas kepala korban keselamatan. Meletakkan tangan ke atas kepala korban. Ini berbicara tentang identitas. Ada pertukaran tempat, divine exchange. Pertukaran tempat secara ilahi. Dan ingat baik-baik, korban keselamatan bukan untuk memperoleh, tapi untuk mengucap syukur atas apa yang sudah diperoleh. Menumpangkan tangan ke atas kepala korban keselamatan berbicara tentang identitas.
identitas. Waktu dia menumpangkan tangan ke atas kepala korban, dosanya ditanggungkan kepada korban ini. Kemudian ketidakbercacatan, ketidakbercelaan korban ini ditanggungkan kepada orang ini. Sehingga orang ini pulang membawa ketidakbercacatan, ketidakbercelaan dari korban. Ingat baik-baik sekali lagi, korban keselamatan bukan untuk memperoleh pembenaran, tapi dia mengucap syukur atas pembenaran yang sudah dia terima sebelumnya. Amin. Hari ini kita memperingati kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib. Kita melihat dia sebagai korban keselamatan. Kenapa? Karena kita mau mengucap syukur. Karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita. Supaya hari ini kita dibenarkan di hadapan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Jadi hari ini saudara dan saya adalah orang-orang yang dibenarkan karena iman. Karena Yesus Kristus. Bilang sama kiri kanan, kamu orang benar. Amin. Mengucap syukurlah. Mengucap syukurlah. Amin. Setelah dia meletakkan tangannya di atas kepala korban. Setelah dia menerima pembenaran. Mengucap syukur buat kebenaran yang dia terima. Apa yang dilakukan selanjutnya kepada korban keselamatan? Ia harus menyembelih korban itu di depan pintu kemah pertemuan. Disembelih. Dombanya mati. Kenapa dombanya mati? Karena dombanya menggantikan posisi saudara, posisi saya. Seharusnya saudara dan saya yang mati. Upah dosa adalah maut. Tapi karena dosamu sudah ditanggungkan kepada korban keselamatan, maka dia yang harus disembelih. Saudara pulang membawa kebenaran. Terjadi pertukaran tempat. Dia disembelih di depan pintu kemah pertemuan. Lalu anak-anak Harun, imam-imam itu haruslah menyiramkan darahnya pada mezbah. Kemudian darahnya disiram pada mezbah. Dan kita tahu mezbah adalah tempat di mana korban dipersembahkan. Waktu darah disiram, semua tuntutan dari kekudusan, kebenaran Allah dipuaskan. Amin. Semua tuntutan kekudusan Allah dipuaskan. Dan kita tahu bahwa mezbah berbicara tentang salib Yesus. Karena mezbah adalah tempat di mana korban dipersembahkan. Di atas kayu salib, Yesus mempersembahkan tubuhnya sebagai korban untuk saudara, untuk saya. Dan hari kita memperingati, kita mau mengucap syukur. Kenapa? Karena apa yang Yesus lakukan di atas kayu salib. Waktu darahnya tercurah, darahnya memuaskan semua tuntutan kekudusan Allah, kebenaran Allah yang seharusnya dituntut dari saudara saya. Tapi karena darahnya sudah tercurah, darahnya memuaskan semua tuntutan kekudusan, kebenaran Allah. Sehingga hari ini tidak lagi ada kutuk datang kepadamu, tidak lagi ada tulah datang kepadamu, tidak lagi ada penghukuman datang kepadamu. Terlebih lagi Allah sudah bersumpah. Apakah Allah perlu bersumpah? Tidak perlu. Kenapa? Karena di bibirnya nggak ada dusta. Tetapi kenapa dia bersumpah? Karena dia ingin memberikan jaminan ganda sama saudara. Apa yang dia katakan, itu yang dia lakukan. Aku bersumpah, aku tidak murka lagi sama kamu. Aku tidak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripada. Amin. Kita memperingati, kita mengingatkan, kita mengucap syukur. Yang pertama, meletakkan tangan di atas kepala korban. Artinya apa? Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya kita dibenarkan di hadapan Allah. Kita mengucap syukur hari ini karena saudara dan saya bukan lagi orang berdosa, tapi orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Itu sebabnya selalu katakan setiap hari, saya orang yang benar, saya orang yang benar, saya orang yang benar. Saudara mengucap syukur buat apa yang sudah Tuhan Yesus selesaikan. Dan ingat baik-baik, darahnya sudah tercurah, disiramkan di sekitar mezbah. Semua tuntutan kekudusan, kebenaran. Ingat baik-baik, apa tuntutan kekudusan? Semua orang berdosa harus mati. Harusnya saudara dan saya mati. Tapi semua tuntutannya sudah dipuaskan. Kenapa? Karena ada seseorang yang sudah menggantikan posisimu mati di atas kayu salib. Karena sudah dipuaskan. Allah berkata, aku gak murka lagi sama kamu. Aku gak menghardik kamu lagi. Sekalipun gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiaku. Semua amarahnya sudah habis. Yang tertinggal hanya kasih setia dia. Sehingga Tuhan berkata, kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Kabar baik, mengucap syukurlah. Nikmati apa yang sudah Tuhan berikan dengan mengucap syukur.
Amin. Ayat yang ketiga sampai ayat yang kelima. Kemudian dari korban keselamatan itu ia harus mempersembahkan lemak yang menyelubungi isi perut dan segala lemak yang melekat pada isi perut itu sebagai korban api-apian bagi Tuhan. Dan lagi kedua buah pinggang dan lemak yang melekat padanya yang ada pada pinggang dan umbai hati yang harus dipisahkannya beserta buah pinggang itu. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Bagian yang pertama yang paling penting dari korban keselamatan adalah lemaknya. Saya tahu saudara pasti mengerti bagian yang terbaik adalah lemak. Kalau makan B2 maunya yang ada lemaknya. Lemak adalah bagian yang terbaik dari korban keselamatan. Jadi kita akan membahas beberapa bagian dari korban keselamatan, gak banyak, ada 3, lemak, dada, dan paha kanan. Bagian yang pertama, yang terbaik adalah lemak. Nah, korban keselamatan di sini berbicara tentang siapa? Tentang Yesus. Yesus adalah yang terbaik, yang Bapanya miliki di surga. Segala sesuatu tentang Yesus, kebenaran, kekudusan, semuanya menyenangkan hati Bapanya. Betul? Semuanya menyenangkan hati Bapanya. Kemudian dikatakan anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah. Anak-anak Harun harus membakarnya di atas mezbah, yakni di atas korban bakaran yang sedang dibakar di atas api. Sebagai korban api-apian yang baunya menyenangkan bagi Tuhan. Waktu korban bakaran beserta dengan lemaknya dibakar di atas mezbah, maka naik menjadi persembahan yang bau-baunya menyenangkan hati Tuhan. Artinya apa? Tuhan menemukan kepuasan. Dia menemukan kepuasan dari mezbah. Ingat, mezbah adalah tempat korban dipersembahkan. Dia menemukan kepuasan dari atas mezbah. Dengan kata lain, mezbah merupakan tempat di mana kita memberikan makan kepada Tuhan. Dia menemukan kepuasan di mezbah. Amin. Kenapa saya katakan demikian? Ayat 16 berkata begini. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan. Segala lemak adalah kepunyaan Tuhan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan. Katakan bersama saya, santapan. Sebagai santapan, sebagai makanan. Kata santapan di sini terjemahannya adalah lehem. Lehem artinya apa? Roti, makanan. Roti atau makanan. Imam harus membakar semuanya itu di atas mezbah sebagai santapan bagi siapa? Bagi Allah. Sebagai berupa korban api-apian menjadi bau yang menyenangkan bagi siapa? Bagi Allah. Jadi mezbah adalah tempat untuk memberikan santapan kepada siapa? Kepada Allah. Dan Allah menemukan kepuasan. Di mana? Pada mezbah. Ingat, mezbah adalah tempat korban dipersembahkan. Segala lemaknya harus dibakar menjadi bau-bauan yang menyenangkan hati Tuhan. Ini berbicara tentang apa? Ketaatan anaknya sampai mati. Mezbah di atas kayu salib. Itu yang menyenangkan hati Bapa. Dari Yesus. Ingat, beberapa minggu yang lalu kita sudah sama-sama melihat, aku datang ke dalam dunia ini, sungguh aku datang untuk apa? Melakukan kehendak Bapakku. Apa kehendak Bapaknya? Menghapus yang pertama, menegakkan yang kedua. Apa yang pertama? Perjanjian lama. Apa yang kedua? Perjanjian baru. Amin. Dan Yesus pernah berkata, cawan ini adalah perjanjian yang baru oleh darahku. Jadi untuk menggenapi perjanjian yang baru, dia harus curahkan darahnya. Itu sebabnya di Taman Getsemani dia berkata, Bapak kalau boleh cawan ini berlalu. Kalau boleh aku tidak menumpahkan darahku. Biarlah berlalu. Tapi bukan kehendakku yang jadi, kehendakmu yang jadi. Dia taat sama kehendak Bapaknya sampai dia mati di atas kayu salib. Dan ini yang membuat dia berkenan kepada Bapaknya. Ini yang menyenangkan hati Bapaknya. Bapa mengasihi aku
Karena aku menyerahkan nyawaku untuk menerimanya kembali. Perhatikan baik-baik. Tidak ada seorang pun yang bisa memberikan kesenangan kepada Bapaknya selain daripada Yesus. Tidak ada. Segala sesuatu tentang Yesus menyenangkan hati Bapaknya. Kebenarannya, kekudusannya, acceptance, penerimaan, delightment, kesukaan. Semuanya yang Yesus miliki itu menyenangkan hati Bapaknya. Dan saya punya kabar baik buat saudara. Hari ini semua yang Yesus miliki, kebenaran, kekudusan, acceptance, delightment, semuanya sudah ditanggungkan kepada saudara, kepada saya. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Sudah ditanggungkan kepada saudara, kepada saya. Itu sebabnya 2 Korintus pasal 2 berkata begini. Sebab bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Bagi Allah, kami adalah bau yang harum dari Kristus di tengah-tengah mereka yang diselamatkan dan di antara mereka yang binasa. Saudara adalah bau yang harum dari Kristus. Di tengah-tengah dunia yang semakin lama semakin gelap ini, kamu adalah bau yang harum. Bagi siapa? Bukan bagi manusia. Bagi Allah. Jadi tidak peduli, sekalipun orang lain nggak bisa mencium. Yang penting Allah bisa mencium. Amin. Kamu adalah bau-bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Kenapa? Karena semua yang menyenangkan hati Bapaknya. Seperti yang terjadi, kekudusan, kebenaran, penerimaan, accepted. Semuanya. Delightment, kesukaan. Semuanya ditanggungkan kepada saudara, kepada saya. Sehingga hari ini waktu kamu datang di hadapan Tuhan, kamu adalah bau yang harum dari Kristus buat Tuhan. Dan kita tahu prinsipnya dalam perjanjian lama. Setiap kali orang mempersembahkan korban dan korban itu naik sebagai bau yang harum, apa yang terjadi? Tuhan mendapatkan kepuasan. Setelah itu, berkat Tuhan turun. Kalau saudara mengerti kebenaran ini, kalau saudara mau percaya bahwa kamu adalah bau yang harum dari Kristus bagi Allah, maka ini akan mempengaruhi kehidupan doamu. Banyak orang Kristen yang tidak berani datang dalam doa kepada Tuhan. Kenapa? Karena merasa nggak layak, merasa kotor. Tapi hari ini kamu tahu kebenaran. Dan kebenaran itu memerdekakan kamu. Bukan karena apa yang kamu lakukan, tapi karena sebuah korban yang sempurna yang sudah dipersembahkan di atas kayu salib. Hari ini kita mengucap syukur buat apa yang kita sudah terima karena apa yang dia lakukan di atas kayu salib. Hari ini saudara dan saya adalah bau-bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Ini akan mempengaruhi kehidupan doamu. Amin. Saudara akan semakin berani datang sama Tuhan. Bukan karena apa yang saya lakukan, tapi karena apa yang anakmu lakukan. Hari ini, aku adalah bau yang harum dari Kristus buat engkau. Waktu kamu datang, Tuhan senang. Amin. Karena saudara adalah bau yang menyenangkan. Saudara pulang ke rumah, sumpek, saudara nyalain aromaterapi. Menyenangkan. Kamu datang sama Tuhan, Tuhan senang. Tuhan senang. Karena saudara dan saya adalah bau yang harum dari Kristus. Selanjutnya, perhatikan baik-baik. Tuhan berfirman kepada Musa demikian, katakanlah kepada orang Israel, orang yang mempersembahkan korban keselamatannya kepada Tuhan, haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya itu sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya haruslah dibawanya beserta dadanya, supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah, tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Ayat 29. Orang yang mempersembahkan korban keselamatan kepada Tuhan haruslah membawa kepada Tuhan sebagian dari korban keselamatannya sebagai persembahannya. Dengan tangannya sendirilah harus ia membawa segala korban api-apian Tuhan. Adapun lemaknya, kita sudah bahas tadi lemaknya, semua yang terbaik tentang Yesus. Betul? Haruslah dibawanya beserta dadanya. Nah, bagian yang kedua yang kita bahas. Yang pertama lemak, sudah kita bahas. Semua yang terbaik tentang Yesus sudah ditanggungkan sama saudara sama saya. Sekarang yang kedua adalah dadanya. Supaya dadanya diunjukkan sebagai persembahan unjukan di hadapan Tuhan. Bagian yang lain yang terpenting dari korban keselamatan adalah dadanya.
Dada berbicara tentang apa? Kasih. Dada berbicara tentang kasih. Dan ingat baik-baik, ini bukan dada orang yang membawa korban, tapi ini berbicara tentang dada korban keselamatan. Artinya ini bukan berbicara tentang kasihmu, tapi berbicara tentang kasih Yesus. Kenapa Yesus mati di atas kayu salib? Karena dia mengasihi Bapaknya. Kenapa dia mati di atas kayu salib? Karena dia mengasihimu, dia mengasihi saya. Jadi definisi dada korban keselamatan di sini bukan berbicara tentang kasihmu kepada Tuhan, tapi berbicara tentang kasih Tuhan Yesus kepada Bapaknya dan kepada saudara, kepada saya. Amin. Supaya dadanya itu diunjukkan sebagai persembahan, unjukkan di hadapan Tuhan. Waktu dadanya diunjukkan di hadapan Tuhan, Tuhan menemukan kepuasan. Ingat, segala sesuatu tentang Yesus menyenangkan hati Bapaknya. Bapaknya menemukan kesenangan, kepuasan dari kasih Yesus kepada dia. Amin. Bapaknya menemukan kepuasan dari kasih Yesus kepadanya. Dan bukan hanya itu, perhatikan baik-baik. Ayat yang ke-31. Lalu haruslah imam membakar lemaknya di atas mezbah. Lemaknya dibakar. Tetapi dadanya itu adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Bagian Harun dan anak-anaknya. Siapa yang dimaksud dengan anak-anak Harun di sini? Imam-imam, saudara dan saya. Alkitab berkata, saudara dan saya adalah imam-imam bagi Allah di bumi ini. Kamu adalah bangsa yang kudus, imamat yang rajani. Kamu imam, kamu raja. Jadi, dadanya adalah bagian Harun dan anak-anaknya. Bagian saudara, bagian saya. Artinya apa? Saudara menemukan kepuasan waktu kamu tahu betapa Yesus mengasihimu. Dan bukan hanya untuk anak-anaknya Harun, tapi juga bagian Harun. Siapa di sini Harun? Imam besar. Siapa imam besar, saudara imam besar saya? Yesus. Artinya apa? Yesus juga menemukan kepuasan. Kapan? Waktu dia mengasihi Bapaknya. Waktu dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Yesus menemukan kepuasan waktu dia mengasihi Bapaknya. Dia menemukan kepuasan waktu dia mengasihi saudara, mengasihi saya. Ini kepuasan Tuhan. Apa kepuasan Tuhan? Mengasihimu. Saudara masih ingat peristiwa ketika Yesus dari Yudea, dia harus kembali ke Galilea, tapi dia harus melintasi Samaria. Untuk apa? Melintasi Samaria. Untuk bertemu dengan seorang perempuan. Apakah perempuan ini perempuan orang penting? Bukan. Dia perempuan berdosa. Kawin cerai 5 kali. Dan sekarang dia hidup dengan laki-laki lain yang bukan suaminya. Yesus khusus datang ke Samaria untuk berjumpa dengan perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus mau melayani perempuan ini. Kenapa? Karena Yesus begitu mengasihi perempuan ini. Dia datang bersama dengan murid-muridnya. Setelah tiba di Samaria, dia suruh murid-muridnya cari makanan. Dia mau memiliki quality time bersama-sama dengan perempuan ini. Dia mau melayani perempuan ini. Dia mau mengasihi perempuan ini. Dan kita tahu pada akhirnya, long story short, singkat cerita, perempuan ini diselamatkan dan dia menjadi penginjil. Amin. Setelah itu murid-muridnya datang membawa makanan. Guru, makanlah. Dan Yesus berkata kepada murid-muridnya, padaku ada makanan yang tidak kamu kenal. Makananku adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Apa pekerjaannya? Melayani perempuan ini, mengasihi perempuan ini. Waktu Yesus melayani perempuan ini, mengasihi perempuan ini, Yesus mendapatkan kepuasannya. Dia mendapatkan kepuasan waktu dia mengasihimu, dia mengasihi saya. Amin. Kalau saudara datang kepada Tuhan dan membiarkan dirimu dikasihi Tuhan, dilayani Tuhan, disitulah kepuasan Tuhan. Disitulah kepuasan Tuhan. Ingat, Tuhan saya adalah Tuhan yang terus-menerus memberi. Waktu kamu datang sama Tuhan, minta, saudara mengambil sebanyak-banyaknya dari Tuhan, Tuhan tidak akan pernah habis.
Dan dia tidak pernah sebel. Nggak seperti saudara saya. Kalau orang datang terus minta, kita sebel. Tapi Tuhan nggak pernah sebel. Kamu datang, kamu adalah bau yang harum dari Kristus. Tuhan senang. Dan ingat baik-baik karakteristik Tuhan. Dia bukan Tuhan yang mengambil, tapi dia Tuhan yang memberi. Terus memberi, terus memberi. Waktu kamu datang, membiarkan dirimu dikasihi Tuhan. Tuhan menemukan kepuasannya. Puas. Dia puas, dia senang. Waktu dia memberi sama saudara. Maukah saudara menjadi objek dari kasih Tuhan? Maukah saudara menjadi objek dari kasih Tuhan? Selalu datang sama Tuhan. Minta apapun yang kamu butuhkan. Biarkan dia mengasihimu. Terima. Amin. Waktu kamu menerima, dia dipuaskan. Amin. Saya sudah melakukan intermittent fasting sejak pertengahan tahun yang lalu. Lumayan, puji Tuhan, turun 7 kilo. Dari 73 sampai 67, terkadang naik lagi 68. Saya biasanya makan terakhir jam 5. Ya, kalau babas sedikit jam 6 lah. Kalau anak-anak saya kumpul, ini dari Singapura datang, yang Jesse lagi liburan datang. Biasanya sering kali jam 3, jam 4 sore dia tanya, "Dedi di mana?" Biasa saya tahu ngajak makan. "Dedi di mana? Ntar malam dinner yuk." Saya berpikir, aduh, dinner saya udah gak makan, tapi anak saya minta makan. Akhirnya pulang ke rumah, yang paling kecil juga bilang, "Dedi, aku mau makan daging," katanya. Ya, semua mau makan. Sedangkan saya udah gak makan kalau malam. Akhirnya saya temanin mereka makan. Akhirnya juga kebablasan juga. Ikut makan. Tapi waktu saya makan bersama-sama mereka, dagingnya saya potongin, saya ambilin, saya sumpitin ke mereka, saya tuangin semua. Waktu saya melihat anak-anak saya makan, waktu saya bisa memberikan kepada mereka, ini kepuasan buat saya. Kepuasan. Saya puas. Saya bisa mengasihi mereka, saya bisa ajak mereka. Ini kepuasan buat saya. Sama seperti Bapamu di surga. Sama seperti Yesus. Waktu kamu datang sama Tuhan dan membiarkan dirimu dikasih, minta apapun yang kamu butuhkan, minta sama Tuhan. Dia Tuhan yang terus memberi. Waktu dia kasih sama saudara, itu kepuasan buat dia. Itu menyenangkan. Saudara mau menyenangkan hati Tuhan? Kebanyakan orang berkata, "Oh, kalau kamu mau menyenangkan, kamu harus begini, kamu harus begini." No. Kita tahu sekarang bagaimana caranya menyenangkan hati Tuhan. Dari tadi kita lihat menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya menyenangkan Tuhan? Datang. Biarkan dirimu dikasihi Tuhan. Amin. Biarkan dirimu jadi objek dari kasih Tuhan. Tuhan, biarlah Engkau mengasihi aku. Aku percaya Engkau begitu mengasihi aku. Biarkan dia. Dan dia mendapat kesenangan. Kepuasan. Amin. Selalu datang sama Tuhan. Bilang sama kiri kanan, selalu datang sama Tuhan. Biarkan dia mengasihimu. Very simple. Dan Tuhan disenangkan. Tuhan disenangkan. Amin. Ayat berikutnya, perhatikan baik-baik. 32. Paha kanannya harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Paha kanannya, paha kanan korban keselamatan harus kamu serahkan kepada imam sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatanmu. Bagian yang lain yang terpenting dari korban keselamatan adalah paha kanan. Tadi kita sudah lihat lemak, dada, kemudian sekarang paha kanan. Perhatikan baik-baik. Paha kanan merupakan bagian tubuh yang paling kuat. Ini berbicara tentang apa? Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Seberapa banyak di antara saudara yang mau menerima paha kanan? Wah, saya nggak suka apa-apa, saya suka dada. No, ini bagian saudara. Amin. Ini bagian siapa? Kepada imam. Siapa imam? Saudara dan saya. Saudara adalah imam-imam bagi Allah di bumi ini. Tetapi kamu bangsa yang kudus, imam yang rajani, umat kepunyaan Allah. Kamu adalah imam, ini bagianmu. Amin. Sebagai persembahan khusus dari segala korban keselamatan, paha kanan adalah bagian yang paling kuat. Ini berbicara tentang kekuatan Allah dan ini berbicara tentang hikmat Allah. Dalam dunia yang semakin gelap seperti sekarang ini, kamu butuh kekuatan Allah. Kamu butuh hikmat Allah.
Amin. Bagaimana caranya? Apa rahasianya? Sehingga saudara dan saya bisa menerima bagian dari paha kanan. Bagaimana caranya? Perhatikan baik-baik. Siapa dari antara anak-anak Harun? Anak-anak Harun adalah imam-imam. Imam besarnya bapaknya, yaitu Harun. Siapa dari antara anak-anak Harun yang mempersembahkan darah dan lemak korban keselamatan, maka dialah yang harus mendapat paha kanan itu sebagai bagiannya. Di sini ada rahasia untuk bisa menerima paha kanan. Kekuatan Allah dan hikmat Allah. Enggak semua anak Harun. Hanya anak Harun yang mempersembahkan darah dan membakar lemak korban. Kita sudah belajar tadi, darah untuk apa? Memuaskan tuntutan semua kekudusan Allah. Kamu yang percaya, semua dosamu sudah diampuni. Saya percaya, semua jemaat Bethesda pasti percaya semua dosanya sudah diampuni. Amin. Kamu yang percaya, semua dosamu sudah diampuni. Dan yang mempersembahkan lemak korban keselamatan. Lemak kita sudah belajar tadi. Semua yang terbaik dari Tuhan sudah ditanggungkan sama saudara. Sehingga hari ini kamu adalah bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Kamu yang tahu, semua dosamu sudah diampuni. Kamu yang percaya, semua dosamu sudah diampuni. Dan kamu yang memiliki keberanian datang sama Tuhan. Karena kamu tahu, kamu adalah bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Kamulah yang mendapat kekuatan dan hikmat Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Saudara yang mendapat kekuatan dan hikmat Allah. Dengan kamu yang percaya sama pekerjaan yang sudah Tuhan Yesus selesaikan di atas kayu salib. Sama seperti tadi Paulus berkata. Buat orang dunia, berita salib Yesus kebodohan. Tapi buat kita yang dipanggil, salib Yesus, kekuatan Allah, dan hikmat Allah. Saya percaya semua jemaat Bethesda akan menerima kedua-duanya. Hikmat Allah, kekuatan Allah. Kenapa? Karena kamu percaya semua dosamu sudah diampuni. Semua dosamu sudah diampuni. Semua tuntutan kekudusan Allah sudah dipuaskan. Upah dosa adalah maut. Semua tuntutan dosa sudah dipuaskan. Seseorang sudah mati gantikan posisimu di atas kayu salib. Amin. Dan semua yang terbaik dari Tuhan Yesus sudah ditanggungkan sama saudara. Sehingga hari kamu punya keberanian untuk menghampiri takhta kasih karunia. Setiap kali kamu datang, Tuhan dipuaskan, disenangkan. Kamu yang percaya, kamu menerima paha kanan. Yang percaya boleh bilang amin. Amin. Ayat berikutnya, 34. Karena dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus telah kuambil dari orang Israel dari segala korban keselamatan mereka dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Itulah suatu ketetapan yang berlaku bagi orang Israel untuk selamanya. Karena dada persembahan unjukan. Dada berbicara tentang apa? Kasih. Dan paha persembahan khusus berbicara apa? Kekuatan dan hikmat Allah. Telah kuambil dari orang Israel dan dari segala korban keselamatan mereka. Dan telah kuberikan kepada Imam Harun dan kepada anak-anaknya. Untuk apa? Untuk selama-lamanya. Apa yang sudah Yesus selesaikan di atas kayu salib adalah bagianmu, bagian saya. Selama-lamanya. Berapa lama? Selama-lamanya. Enjoy. Nikmatin. Amin. Hari ini kita memperingati. Bukan untuk mendapatkan semuanya itu. Tapi kita mau mengucap syukur. Amin. Atas apa yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Kasihnya, kekuatannya, hikmatnya. Bagaimana caranya kita menikmati? Perhatikan baik, tindakan praktis. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus itu haruslah kamu makan di suatu tempat yang tahir. Engkau ini serta anak-anakmu laki-laki dan perempuan, karena semuanya diberikan sebagai ketetapan bagimu dan anak-anakmu dari segala korban keselamatan orang Israel. Dada persembahan unjukan dan paha persembahan khusus haruslah kamu makan di satu tempat yang tahir. Makan. Ada satu tindakan praktis ini untuk menikmati kasih Tuhan dan kekuatan Tuhan. Apa itu? Makan. Amin. Dan saya percaya ini berbicara tentang perjamuan kudus. Perjamuan kudus berbicara tentang bahasa kasih Tuhan. Betul? Seperti yang saya katakan sama saudara minggu lalu, bahasa kasih Tuhan.
Saya percaya setiap orang punya bahasa kasih masing-masing. Yang pada umumnya adalah ketika seorang laki-laki mengasihi seorang perempuan, bahasa kasih yang umum, kasih bunga. Bunga adalah bahasa kasih dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan, atau sebaliknya. Waktu seorang laki-laki memberikan bunga kepada seorang perempuan, dengan kata lain, laki-laki ini mau berkata, aku mengasihi kamu. Karena itu bahasa kasihnya. Allah mengasihi, saudara mengasihi saya. Tapi bahasa kasihnya Allah bukan memberikan bunga. Dia kasih anaknya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini, akan saudara, akan saya. Sehingga dia mengaruniakan anaknya. Jadi bahasa kasih Tuhan memberikan anaknya. Waktu kamu perjamuan kudus, kamu mau menyatakan betapa engkau mengasihiku. Kamu mau menerima dada persembahan unjukan. Kamu mau menikmati kasih Tuhan. Amin. Kemudian tahap persembahan khusus. Waktu kamu perjamuan kudus, kamu melihat dia yang tergantung di atas kayu salib. Kamu melihat dia yang tergantung, melihat pekerjaan yang sudah selesai. Alkitab tadi berkata, dia yang tergantung di sana adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kamu menerima kedua-duanya. Nanti kita akan perjamuan kudus. Amin. Saya percaya kamu akan menerima kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan. Ingat baik-baik, hari ini kita memperingati kematian dia di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Karena apa yang dia lakukan, kamu bukan lagi orang berdosa. Kamu orang benar. Amin. Karena apa yang dia lakukan, darah sudah tercurah, semua tuntutan kekudusan sudah dipuaskan. Kekudusan menuntut setiap orang berdosa harus mati. Kebenaran Allah menuntut setiap orang berdosa harus mati. Enggak bisa enggak. Tapi semua tuntutan ini sudah dipuaskan. Dia gantikan posisimu. Dia mati di atas kayu salib. Sehingga hari ini Tuhan bersumpah, aku gak murka lagi sama kamu. Aku gak menghardik kamu lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang. Kasih setiaku tidak akan pernah beranjak daripadamu. Dan semua yang terbaik yang Yesus miliki sudah ditanggungan sama saudara. Amin. Sehingga hari ini kita mengucap syukur. Saudara dan saya adalah bau yang harum dari Kristus. Bagi siapa? Bukan bagi manusia. Nggak peduli manusia mau ngomong apa tentang saudara. Tapi kamu adalah bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Setiap kali kamu datang, Tuhan mencium. Waktu saudara datang di hadapan Tuhan, dia melihat saudara seperti dia melihat Yesus. Kamu bau yang harum dari Kristus. Dan ini menyenangkan hati Tuhan. Setiap kali korban dipersembahkan, Tuhan disenangkan. Apa yang terjadi? Prinsipnya, berkat turun. Miliki keberanian hari ini. Datang menghampiri takhta kasih karunia. Inilah cara kamu mengucap syukur buat pekerjaan yang sudah diselesaikan di atas kayu salib. Jangan lagi pernah berkata, saya orang berdosa, saya orang berdosa. Kalau saudara berkata, saya orang berdosa, saya orang berdosa, saudara menghina pekerjaan yang sudah selesai. Seolah-olah saudara mau berkata, Tuhan apa yang kau lakukan? Belum cukup Tuhan, saya masih dosa nih. Saudara menghina. Tapi waktu saudara mengucap syukur, Tuhan, aku bersyukur karena apa yang kau lakukan. Hari ini aku bukan lagi orang berdosa, aku orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Amin. Saudara mengucap syukur. Dan saudara mengucap syukur, Tuhan, karena apa yang kau lakukan. Semua tuntutan kekudusan, setiap orang berdosa harus mati, sudah dipuaskan. Sehingga hari ini, aku berkenan di hadapanmu. Kau tidak murka lagi sama aku. Kau tidak menghardik aku lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiamu tidak pernah beranjak daripadaku. Memiliki keberanian, menghampiri takhta kasih karunia, dan ini akan mempengaruhi kehidupan doamu. Amin. Karena kamu tahu hari ini kamu adalah bau yang harum dari Kristus bagi Allah. Kamu punya keberanian datang. Amin. Kamu datang, perhatikan baik-baik. Waktu kamu datang sama Tuhan, kamu akan diubahkan dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang semakin besar. Sehingga pada akhirnya kamu menjadi sama seperti Yesus. Amin. Dan ingat baik-baik, dada persembahan unjukan. Ini berbicara tentang kasih Tuhan. Kasih Tuhan. Tahukah saudara bahwa Tuhan menemukan kepuasan ketika dia mengasihimu?
Dia menemukan kesenangan ketika dia mengasihimu. Dari tadi kita menemukan kalimat menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan, menyenangkan Tuhan. Bagaimana caranya kamu menyenangkan Tuhan? Bagaimana caranya kamu menyenangkan Tuhan? Datang dan biarkan dirimu menjadi objek dari kasih-Nya. Biarkan dia mengasihimu, biarkan dia mengasihimu. Datang sama Tuhan apa adanya. Tuhan saya begini Tuhan, Tuhan saya begini Tuhan. Tuhan saya nggak sanggup. Tuhan, biarkan Tuhan memberi. Biarkan Tuhan memberi. Biarkan dia mengasihimu. Waktu dia mengasihimu, kamu minta. Waktu kamu terima. Itu yang menyenangkan hati dia. Kamu mau menyenangkan hati Tuhan? Datang sama Tuhan, berikan hidupmu jadi objek kasih-Nya. Itu yang menyenangkan hati Tuhan. Dia menemukan kepuasan ketika dia mengasihimu. Amin. Paha persembahan khusus. Ini bagian yang terkuat dari tubuh saudara. Paha kanan berbicara apa? Kekuatan dan hikmat Allah. Bagaimana caranya kamu menerima kekuatan dan hikmat Allah? Anak-anak Harun yang menyiramkan darah dan membakar lemak korban, dialah yang menerima paha kanan. Artinya apa? Kalau kamu percaya, semua dosamu sudah diampuni. Amin. Tidak lagi ada penghukuman. Kalau kamu percaya, kamu adalah bau yang harum dari Kristus. Datang sama Tuhan. Kamulah yang menerima hikmat dan kekuatan Allah. Yang percaya boleh bilang amin. Berikan kemuliaan meriah bagi nama Yesus. Hari ini kita memperingati, kita melihat dia sebagai korban keselamatan. Bukan sebagai korban penghapus dosa, bukan. Kita datang ke tempat ini memperingati, bukan untuk memperoleh pengampunan dosa. Dosamu sudah diampuni. Bukan untuk memperoleh kebenaran, saudara sudah dibenarkan. Bukan untuk memperoleh damai sejahtera dengan Allah. Kamu sudah hidup dalam damai sejahtera dengan Allah. Amin. Bukan untuk membuat berkenan di hadapan Allah. Bukan. Kamu adalah bau yang harum. Kamu sudah berkenan di hadapan Allah. Tapi hari kita mau mengucap syukur. Amin. Kita mau melihat. Maka saya percaya ketika kamu melihat, kamu mengucap syukur, maka hari ini kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, hikmat Tuhan akan dimanifestasikan dalam hidupmu. Enjoy. Nikmatin. Dan mengucap syukur. Berikan kemuliaan dan meriah bagi nama Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan buat semua yang sudah Engkau selesaikan di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Anak domba Allah, korban yang sempurna tergantung di sana, menggantikan posisi kami. Dia yang tidak berdosa telah dibuat menjadi dosa karena kita, supaya hari ini terjadi pertukaran tempat secara ilahi, divine exchange. Engkau menjadi dosa karena dosa kami, tetapi hari ini kami menjadi orang benar karena kebenaran-Mu. Bukan karena kebenaran kami, tapi kebenaran-Mu ditanggungan atas kami. Kami mengucap syukur melihat Engkau sebagai korban keselamatan kami. Mengucap syukur buat pembenaran yang telah Engkau berikan. Ketika kami mengucap syukur, kami percaya semua berkat orang benar akan dimanifestasikan dalam kehidupan anak-anak-Mu di tempat ini. Anak cucu orang benar tidak pernah meminta-minta roti. Anak cucu orang benar akan menjadi murid Tuhan. Besar kesejahteraan anak cucu mereka. Artinya anak cucu mereka sukses. Berkat selalu ada di atas kepala orang benar. Malaikat berkemah di sekeliling rumah orang benar. Bersatu jalan, musuh-musuh menyerang mereka. Bertujuh jalan, musuh-musuh mereka lari daripada mereka. Setiap tuduhan yang dilontarkan dalam pengadilan, engkau buktikan salah. Inilah bagian hamba-hamba Tuhan dan hamba yang menerima kebenaran daripadaku. Inilah bagian orang-orang yang dibenarkan karena iman dalam Kristus Yesus. Dan hari ini kami tahu Tuhan, kami mengucap syukur. Kami hidup dalam damai sejahtera dengan Engkau. Tidak lagi ada kutuk, tidak ada penghukuman, tidak ada murka Allah. Karena Kau sudah bersumpah. Kau tidak murka lagi sama kami. Kau tidak menghardik kami lagi. Biar gunung beranjak, bukit bergoyang, kasih setiamu tidak pernah beranjak daripada kami. Kau begitu mengasihi kami. Betapa kami bersyukur Tuhan.
Dan semua yang baik tentang Yesus, kekudusannya, kebenarannya, penerimaannya, sudah ditanggungkan atas kami hari ini. Sehingga hari ini kami yang percaya kepadamu, kami adalah bau-bau yang harum dari Kristus di hadapanmu. Hari ini kami tahu Tuhan, itu sebabnya hari ini kami punya keberanian untuk selalu datang kepadamu Tuhan. Karena ketika kami datang, kedatangan kami menyenangkan hatimu. Engkau mencium kami sebagai bau yang harum dari Kristus. Dan kami tahu prinsipnya dalam perjanjian lama, setiap kali korban dipersembahkan naik sebagai bau yang harum, berkat Tuhan turun. Setiap kali kami datang, kami tahu kalau Tuhan yang terus menerus memberi. Kami akan menerima apapun yang kami butuhkan dalam hidup ini. Dan betapa Engkau mengasihi kami Tuhan. Hari ini kami datang. Kami tahu bagaimana caranya menyenangkan hatimu hari ini. Kami datang. Kami membiarkan diri kami menjadi objek dari kasih-Mu. Ketika Engkau mengasihi kami, Engkau menemukan kepuasan, kesenangan. Dan biarlah hari ini anak-anakmu di tempat ini, mereka datang Tuhan. Mereka mau menjadi objek daripada kasih-Mu. Kami percaya Engkau begitu mengasihi mereka. Satu persatu Engkau begitu mengasihi mereka Tuhan. Engkau mau menyatakan kasih-Mu dalam kehidupan mereka, dalam seluruh area kehidupan mereka. Karena Selemim bukan hanya damai sejahtera dalam satu aspek, tapi dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Dalam seluruh aspek kehidupan mereka, Engkau akan nyatakan kasih-Mu. Dalam rumah tangga mereka, dalam pekerjaan, dalam kesehatan, dalam kehidupan anak-anak mereka. Engkau akan menyatakan kasih-Mu Tuhan. Selemim. Dalam seluruh aspek. Dan lebih daripada itu Tuhan, bagian kami adalah paha kanan, kekuatan-Mu, hikmat-Mu Tuhan. Dan kami telah mendapat satu rahasia. Imam-imam yang mendapat bagian paha kanan adalah imam yang menyiramkan darah di mezbah. Kami sudah belajar, darah disiramkan, tuntutan kekudusan dipuaskan. Kau tidak murka lagi sama kami. Artinya anak-anakmu yang percaya dosanya sudah diampuni, dan kau tidak murka lagi sama mereka. Mereka yang percaya tidak lagi ada penghukuman. Dan yang percaya bau yang harum dari Kristus, mereka lah hari ini yang menerima kekuatan dan hikmat Allah. Dan biarlah kekuatan dan hikmat Allah akan dinyatakan bukan dalam satu aspek kehidupan, Selemim, dalam seluruh aspek kehidupan mereka. Kami mengucap syukur dan kami siap untuk menikmati dan menerima semua yang baik dari Tuhan, kasih Tuhan, kekuatan Tuhan, dan hikmat Tuhan. Segala kemuliaan, segala hormat, segala pujian hanya bagi nama Tuhan kita Yesus Kristus. Semua yang percaya diberkati. Sama-sama kita katakan amin.